Kalau ada representasi dari pemerintahan, kalau nggak salah wakil menteri, yang menyatakan bahwa ini insiden, itu gimana tuh? Dia jangan-jangan nggak paham. Kalau BSSN aku masih hormat lah, walaupun militer, kompeten. Ini yang dari ketua relawan tuh bagaimana? Nah, yang Kominfo itu lebih parah lagi. Sangat fatal ketika sebuah kementerian yang punya fungsi yang begitu strategis itu dipimpin oleh seorang yang tidak hanya tidak memiliki kompetensi, tapi juga mengabaikan dan meremehkan masalah ini. Jadi begitu dia gagal, terus dia tidak bisa mempertahankan itu, dia harusnya mundur saja kan? Betul. Nah sekarang ini malah kemudian orang yang meminta mundur terus dituduh bahwa ini ada punya kepentingan lain. Iya, soalnya posisinya giveaway soalnya. Pemberian hadiah gitu. Ya kalau sudah mundur gue gak dapet lagi nih. Tergantung yang beri dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Alhamdulillah kita terus menjaga kewarasan kita. Dan isunya masih seputar PDN, Pusat Data Nasional. Tapi pembahasannya akan dibuat agak beda dari angle yang berbeda. Karena akan kita lihat bagaimana relasi soal teknologi dalam kaitannya dengan sosiologi. Ada isu-isu sosial dan technicality di situ yang berhubungan satu dan lainnya. Dan punggawa kewarasannya adalah Zulfikar Amir, Associate Professor. Udah profesor masih Associate? Masih Associate, Mas. Kayaknya profesor aja deh. Gue ada yang ngukuhin. Susah kalau di tempat saya itu agak susah jadi full profesor penuh. Oh gitu ya? Karena mereka punya standar yang agak berbeda. Saya kalau di Indonesia udah bisa jadi profesor 3 kali. Oh gitu? Ya, dari aspek publikasi kemudian. Karena Zulfikar ini mengajar di Nanyang University ya? Nanyang Technological University. Nanyang Technological University Singapura. Ranking 15 Mas. Hah? Ranking 15. The world? Di dunia. Tapi kalau di Malaysia itu agak mudah ya, profesor kan universitas bisa memberikan profesornya. Betul. Ini juga profesornya diberikan oleh universitas, tetapi kemudian standarnya itu memang 3-4 kali lebih rumit. Apanya sih yang bikin? Jadi tidak hanya publikasi yang dilihat, tetapi juga leadership di dalam academic entrepreneurship gitu. Oh, jadi kaum memimpin gagasan. Jadi ketika kita menjadi seorang guru besar di Singapura, itu berarti kita adalah orang yang paling top di sebuah bidang yang kita kuasai. Seperti itu. Dan itu bukan hanya technicality-nya, tapi juga bisa memimpin gagasan-gagasan tadi. Betul. Ya. Tinggalkan itu, kita diskusi mengenai PDN. Beliau mengajar sosiologi juga. Tapi tepatnya apa ya? Sosiologi teknologi. Jadi saya mempelajari sains dan teknologi di masyarakat dari kacamata sosiologi. Sains dan teknologi dari kacamata sosiologi. Ini tepat karena tema ini belum dibahas cukup komprehensif ketika PDN diserang dan diluluhlantakkan dan sudah hampir 10 hari. Ya. Ternyata belum ada recovery-nya. Gimana sobat? Apa yang bisa didiskusikan? Kalau dari kacamata sosiologi, khususnya sosiologi teknologi dan sosiologi bencana yang saya dalami selama sosiologi teknologi, sosiologi bencana. Ya, ini ada dua bidang yang saya dalami selama hampir 10 tahun. Bisa kita katakan bahwa sekarang itu apa yang sedang terjadi adalah disaster in the making. Bencana yang sedang berlangsung yang sedang terbangun gitu. Ya. Jadi mungkin kita perlu melihat dari kacamata itu jadi sedikit lebih makro. Dan saya bukan seorang engineer, jadi saya tidak akan bicara tentang Lockbit, tentang brain cipher, tentang ransomware dan sebagainya gitu ya. Tetapi ketika kita bicara teknologi itu kita tidak akan pernah bisa melepaskan aspek manusia. Yes. Ya kan? Sistem sosial manusia. Nah betul. Nah di dalam ilmu sosiologi teknologi ada sebuah istilah yang disebut sebagai socio-technical system. Atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sistem teknososial. Di mana setiap sistem teknologi itu terdiri dari aspek teknis dan aspek sosial. Nah, 5 tahun terakhir ini saya melakukan studi mengenai ketahanan teknososial atau dalam bahasa Inggrisnya itu socio-technical resilience.
Dan ini terkait dengan berbagai jenis infrastruktur yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat modern atau masyarakat maju. Oke. Nah, kalau di dalam masyarakat maju itu ada sekitar 5 infrastruktur yang disebut sebagai critical infrastructure, Mas. Critical infrastructure. Critical infrastructure. Yang pertama itu listrik, ya, energi. Yang kedua itu air, ya. Kalau misalnya tidak ada listrik, tidak ada energi, tidak ada listrik, tidak ada air, mati kita, ya kan. Lalu kemudian transportasi, ya. Lalu kemudian food supply, ya. Dan terakhir itu yang menjadi semakin kritis, yaitu cyber infrastructure atau infrastruktur cyber atau lebih umum lagi disebut sebagai infrastruktur digital. Nah, apa yang terjadi dengan PDN sebenarnya bagian dari upaya untuk membangun infrastruktur digital di Indonesia, dan ini sebenarnya terjadi di mana-mana, Mas. Artinya PDN itu salah satu dari apa yang tadi disebut dengan critical infrastructure. Critical infrastructure. Salah satu dari critical infrastructure. Betul. Ini bagian dari critical infrastructure yang sudah dibangun secara masif di negara-negara maju, termasuk di Jepang, di Singapura, ya, di Korea Selatan, tentunya Amerika Serikat dan Eropa, dan Indonesia mengikuti. Jadi ini sebuah perkembangan global, ya kan, di mana terjadi transformasi digital, ya, di 2 sektor besar. Pertama itu private sector, yang kedua itu public sector. Ya kan, private sector-nya bersifat komersial, seperti Tokopedia, lalu kemudian Gojek, Grab dan sebagainya. Nah, di public sector ada yang disebut sebagai e-governance atau e-government. E-government ini sebuah jargon yang muncul hampir 20 tahun yang lalu, yang kemudian akhirnya diwujudkan dalam berbagai infrastruktur digital yang dibangun oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan publik. Dan Indonesia mungkin agak telat masuk ke sini, tetapi ya apa yang kita lihat sekarang sebenarnya bagian dari upaya itu, e-government. Jadi e-government adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan layanan pemerintah terhadap masyarakat sebenarnya itu kan. Dan inilah yang ingin dicapai sebenarnya oleh pemerintah sekarang dengan membangun apa yang disebut sebagai PDN, Pusat Data Nasional, ya kan. Tapi sebenarnya kita perlu tahu dulu logikanya dari mana sih sebenarnya PDN ini kan. Karena kalau kita lihat pola yang ingin dibangun oleh pemerintah melalui PDN ini adalah sentralisasi data. Ya kan, sentralisasi data. Dan ini bagian dari agenda satu data yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia kayaknya sebelum Pak Jokowi, ya, mungkin sejak eranya Pak SBY, yang kemudian akhirnya diwujudkan di dalam pembangunan infrastruktur digital dalam bentuk pusat data nasional. Jadi semua data pemerintah itu mau disatukan di dalam satu tempat dengan alasan bahwa ini akan meningkatkan efisiensi. Dan memang kalau misalnya kita bicara tentang sistem infrastruktur atau sistem informasi, ya kan, sentralisasi itu selalu ada keunggulannya, karena segala sesuatu itu bisa dijalankan secara lebih efisien kan, lebih cepat, lebih efisien. Betul. Ya. Tetapi kemudian kita juga harus sadar bahwa yang namanya sentralisasi itu punya kelemahan. Dan kelemahannya itu adalah rentan terhadap krisis. Ketika sesuatu terjadi di dalam data yang tersentralisasi, maka semua data itu akan menjadi bagian dari malapraktek infrastruktur digital. Sebenarnya ngomong bicara seperti ini kan mereka sudah harus tahu ya, di setiap kebaikan pasti ada potensi kejahatan yang pasti. Sebenarnya ini bukan hal yang baru sebenarnya. Sejak tahun 70-80 teori-teori mengenai risiko dan bencana itu udah mengangkat permasalahan ini, bahwa setiap infrastruktur itu selalu ada risiko kerentanan, ya kan? Dan karena itu muncullah teori-teori atau konsep-konsep ketahanan bencana atau resilience, di mana setiap sistem itu dibangun harus memiliki semacam kemampuan untuk merespon ketika krisis terjadi. Inilah yang disebut sebagai
resilience capacity atau kapasitas resiliensi. Dan dibangunlah konsep mitigasi untuk mengendalikan. Betul sekali. Makanya kan GCG itu mengalami proses perbaikan. Sekarang disebut dengan governance risk compliance. Betul, ya itu bagian dari itu. Ya, tambah lagi sekarang sosial dan satu lagi environment untuk dikembangkan terus. Itu masuk di situ terus ya semuanya. Ya betul. Tetapi sebenarnya yang sering menjadi kendala itu bukan permasalahan teknis, tapi permasalahan sosial. Atau lebih spesifik lagi permasalahan organisasional dan permasalahan politik. Ada kategorisasi nggak sebelum bahas itu? Di setiap kerentanan itu ada kategorisasi nggak ininya? Misalnya dari insiden menjadi accident. Ini menarik, pertanyaan menarik Mas BW, dan perlu kita pahami juga gitu bahwa setiap krisis itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda, ya kan? Jadi dalam studi krisis dan bencana kita mengenal 4 tingkatan krisis. Tingkatan pertama itu adalah insiden. Insiden itu adalah satu peristiwa di mana terjadi kegagalan di dalam salah satu elemen di sebuah sistem, ya kan? Tetapi sistemnya sendiri masih berjalan dengan baik, ya kan? Misalnya sebuah pesawat terbang, ya kan? Salah satu lampunya mati. Tapi pesawatnya masih jalan. Itu insiden. Yes. Ya kan? Nah, di atas itu dia ada satu satu tingkat di atasnya itu adalah krisis yang kita sebut sebagai accident atau kecelakaan. Beda tuh ya insiden dan accident. Beda. Itu beda. Karena di accident itu biasanya terjadi semacam kegagalan di dalam sistem, ya, akibat baik itu dari dalam, faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Misalnya ada serangan dari luar yang akhirnya membuat sistem itu gagal bekerja. Itu accident. Jadi misalnya ada sebuah gedung, ya kan, diserang, listriknya mati, dan kemudian gedung itu tidak bisa beroperasi. Itu namanya accident. Ya. Jadi ada kerentanan juga di dalam sistem itu ketika accident itu terjadi. Selalu tidak ada sistem yang tidak memiliki kerentanan. Hanya mitos itu yang mengatakan ada namanya istilah fail safe system, nggak ada. Itu sebabnya dulu ketika orang sesumbar bikin kapal Titanic kan, nggak ada yang bisa ini. Betul. Ternyata hal yang kecil itu bisa membuat sebuah sistem yang didesain secara kokoh ternyata bisa kolaps gitu. Nah, dari accident ini kalau misalnya dia tidak dimitigasi dengan baik, dia akan menjadi disaster. Jadi krisis ini bisa naik dari insiden menjadi accident menjadi disaster, menjadi bencana. Dan paling atas itu adalah katastrofi, ya kan? Nah, yang membedakan accident dengan disaster adalah ketika kegagalan sebuah sistem itu mengakibatkan kerugian dan kerusakan di berbagai sektor. Nah, ini yang sekarang sedang terjadi, Mas. Jadi kalau itu diletakkan di dalam PDN, kategorisasinya sekarang udah mulai masuk di disaster. Pelan-pelan masuk ke disaster. Kita mendengar kabar kemarin beberapa sistem pemerintahan itu gagal bekerja dengan baik karena data yang mereka butuhkan untuk mengoperasikan sistem mereka itu ternyata termasuk data yang dikena ransomware ini. Kalau ada representasi dari pemerintahan, kalau nggak salah wakil menteri, yang menyatakan bahwa ini insiden, itu gimana tuh? Dia jangan-jangan nggak paham. Nah itu dia. Jadi kemarin kalau nggak salah Wamen Kemenfo di sebuah televisi mengatakan bahwa ini adalah sebuah insiden gitu. Padahal kategorisasi ini penting banget untuk dipahami karena setiap tingkatan krisis itu membutuhkan respon yang berbeda-beda, Mas. Ketika insiden terjadi responnya segini, ketika accident terjadi responnya segini, disaster responnya segini gitu. Iya. Karena dia tidak paham kemudian. Karena tidak paham kategorisasi, makanya kemudian jalan keluar untuk mengatasi juga nggak paham. Akhirnya tidak efektif. Tidak efektif karena ketika sebuah peristiwa atau krisis yang terjadi di PDN saat ini itu adalah peristiwa yang masuk kategori accident menjadi disaster. Sementara oleh mereka itu didefinisikan sebagai insiden. Mereka akan mengambil tindakan-tindakan yang cenderung meremehkan skala skala kerusakan
dan potensi resiko yang terjadi di beberapa hari kemudian gitu. Ini pernah kejadian waktu COVID sih ya sebenarnya. Sama Tapi sekali. mari kita masuk di situ. Kalau ini masuk ke disaster dan itu artinya mengganggu sistem sosial, ada impactnya itu. Betul. Itu bisa nggak diidentifikasi lebih lanjutnya? Kira-kira sistem sosial yang seperti apa yang akan rusak? Dan ini kan damage-nya bisa meluas. Benar. Ya tinggal kita lihat aja 282 tenan yang menjadi korban dari ransomware ini gitu. Ya kan? Ya kita tahu ada beberapa instansi berhasil melakukan backup. Ya kan, sehingga mereka masih bisa berjalan. Tapi ada informasi itu bukan melakukan backup yang lama, jadi bukan. Betul. Nah ini juga yang perlu kita kritisi, Mas. Jadi data yang berada di PDN ini kan bisa disebut sebagai data yang relatif statik. Oke, data statik. Data statik kan. Jadi misalnya data kependudukan, ya kan ini nggak berubah kan? Berubah. Mas BW lelaki sampai kapanpun tetap lelaki gitu. Kecuali yang mati nanti ya. Nah itu jadi dia relatif dan tingkat keusangannya itu agak panjang, ya kan, agak lama gitu. Beda kalau misalnya datanya itu dinamik. Oh itu lebih krusial lagi. Kalau misalnya data dinamis yang kemudian mengalami kebocoran atau diretas, lalu kemudian dienkripsi oleh kelompok-kelompok cyber teroris gitu ya, itu lebih parah lagi karena data dinamis ini seperti misalnya data finansial, berapa sering kita belanja pakai kartu kredit, seberapa sering kita memanggil pesanan makanan dan sebagainya, ini kan dinamis kan. Belanjanya apa aja. Iya, jadi tiap hari kan. Tiap hari itu data terkumpul gitu. Nah, itu lebih bahaya lagi gitu. Bahayanya di mana? Karena dia bisa melihat pola perilaku. Tingkat kerugiannya jauh lebih dahsyat kan. Dari situ kita bisa diidentifikasi profilnya ya. Betul. Musuh Fikri senangnya makan ini. Nah untungnya saya nggak bilang salah, mungkin nggak bilang untungnya. Nah data di PDN itu relatif statis ya, karena kan data kependudukan ya. Nah saya nggak tahu bagaimana mereka mendesain sistem ini, tetapi sepaham saya sistemnya kan didesain oleh vendor yang memiliki pengalaman yang cukup lama di bidang ini gitu, ya kan. Tapi vendor kan bukan operator, ya kan. Nah ketika kita bicara tentang sistem infrastruktur, baik itu infrastruktur transportasi, infrastruktur listrik atau air atau misalnya infrastruktur kesehatan dan infrastruktur digital seperti ini, ya selalu ada kerentanan dan satu-satunya cara untuk mengantisipasi kerentanan itu adalah adanya yang disebut sebagai anticipatory practices, praktek-praktek antisipatif. Ya, kalau di dalam sistem digital itu adalah backup. Salah satunya. Ya, salah satunya backup. Dan yang namanya sistem teknologi atau sistem teknososial yang kompleks, backup itu tidak satu, Mas. Ada yang istilah yang disebut sebagai redundancies. Jadi redundancies adalah sistem yang didesain supaya ketika terjadi satu kesalahan, ya kan? Ada 5 sampai 7 proteksi yang sudah dipasang di situ. Ini yang dilakukan di dalam sistem di pembangkit listrik tenaga nuklir. Kasih contoh yang agak detail. Misalnya ada fail dari satu sumber listrik tenaga nuklir itu. PLTN ya. Terus gimana? Misalnya ada satu kebocoran di dalam satu reaktor, ya kan? Mereka sudah dilapis. Kalau misalnya lapisan ini gagal, ada lapisan lagi. Kedua. Ya kan? Lalu kemudian ketika lapisan ini gagal, ada proses evakuasi yang sudah yang sudah didesain. Jadi paling tidak ada 5 sampai 7 layers proteksi atau defense layers yang didesain untuk mengantisipasi ketika sistem ini gagal, supaya tidak terjadi namanya bencana. Kalau kemudian dalam contoh ini PDN, sistem pengamanannya menggunakan Window Defender. Ada yang mengatakan itu pakainya Window Defender. Iya, Window Defender ya. Jadi sebenarnya kan server itu punya berbagai jenis operating system ya. Jadi ada
kalau nggak salah ada 10 operating system yang biasanya dipakai untuk server. Ada juga yang pakai Windows juga bisa dipakai untuk. Setahu saya bisa dipakai untuk server, tapi mungkin tergantung skalanya juga, ya kan. Cuma memang mungkin mereka pilih Windows karena sepaham saya Windows itu interface-nya itu user friendly. Iya, tapi itu untuk komputer PC memang. Iya, memang. Untuk yang kecil. Kalau pakai yang lebih rumit kayak Linux itu ya memang rada rumit ya itunya interface-nya gitu. Jadi mungkin mereka pilih itu juga. Tapi begini Mas, apapun operating system yang dipakai, lalu kemudian sistem proteksinya harus ada multi-layer defense mechanism, ya kan? Minimal 5 layer tuh. Artinya kalau misalnya kita pakai dalam konteks ini, ada 5 backup yang harus digunakan. 5 ya kan? backup dan sistem pengamanan yang berlapis. Oh iya, juga, berlapis-lapis, kan? Ya kan, berlapis-lapis. Nah, masalahnya biasanya dalam perancangan sebuah sistem teknologi itu selalu ada trade-off antara safety, security, dan cost. Safety, safety dan security itu punya cost masing-masing. Oh iya. Iya kan. Jadi selalu ada upaya untuk mencari titik optimal. Kira-kira seberapa besar risiko dan tingkat kerentanan dari suatu sistem yang kemudian membutuhkan berapa banyak biaya yang yang istilahnya itu layak untuk dikeluarkan. Gitu. Karena kita tidak bisa mendesain sistem sekuat mungkin, kita mendesain sistem sesuai dengan tingkat resiko yang kita hitung, gitu. Nah masalahnya mungkin hitungan resikonya yang dia nggak bisa menghitung resiko, mengabaikan atau tidak punya awareness mengenai risk itu ya. Saya yakin ketika vendor ini mendesain server dari PDN ini, itu pasti sudah ada, karena itu udah embedded di dalam praktek IT, kan. Tapi kemudian kan yang jadi masalah operatornya kan, gitu. Saya mau melihat resiko dari sisi yang lain. Hampir sebagian besar PDN yang akan dibangun secara tetap itu ternyata itu punya vendor dari berbagai negara. Ada di sana dari Korea, yang di sini dari mana gitu. Ya. Nah, itu tidak mendesain sendiri terus menggunakan vendor itu apa tidak menginikan resiko ya? Iya, meningkatkan resiko. Sebenarnya bisa jadi dia memperkuat ketahanan itu karena ketika sistemnya itu beragam ya. Biasanya sebuah sistem yang punya diversitas, keberagaman itu cenderung lebih kuat karena ketika ada satu sistem yang diretas ya, belum tentu yang lain itu bisa diretas karena sistemnya berbeda, ya kan? Tapi mungkin ada permasalahan incompatibility, ya kan? Tapi saya nggak tahu, mungkin bisa didesain semacam itu bisa memunculkan incompatibility, tapi juga bisa kan ini ada orang asing loh yang punya akses dan pengetahuan mengenai sistem yang dibangun yang seharusnya itu secret kan? Betul. Tapi karena membangun PDN ini itu bukan proyek kayak bangun perbaiki jalan di depan sana Mas BW. Ini proyek skala besar. Ya kan? Dan kalau misalnya ada pemerintah dari luar yang mau membantu biaya dan sebagainya, ya kenapa tidak gitu. Iya. Kasih utang juga soalnya. Oh iya, ya. Tapi ini kan tergantung logika dari pemerintah. Apakah ini layak untuk dijadikan proyek hutang atau karena ini adalah masalah keamanan nasional, ini harus kita biayai sendiri. Menurut kamu gimana? Ini keamanan nasional nggak nih? Ini kan tadi kita baru ngomong itu soal critical infrastructure. Ini kritikal kan berarti. Dan kalau kritikal kan sebaiknya call emergency-nya kepada the experts from the national. Betul. Itu yang terjadi di mana-mana. Amerika ya bangun sendiri sistemnya, ya kan. Expertnya mungkin bisa dari mana-mana gitu ya. Singapura juga membangun sistemnya sendiri. Cyber security itu salah satu yang terbaik di dunia. Iya, dia artinya rancang bangunnya, arsitekturnya di ini sendiri dia bisa aja satu ahli dari mana diambil. Oh, iya. Bukan menyerahkan pada sebuah negara. Itu yang terjadi kesan saya ya. Terjadi kayak begitu. Betul. Nah ini yang harus diperhatikan gitu karena PDN ini memang kita butuhkan, tetapi harus dirombak ulang dalam arti struktur sistem informasinya
Tapi jauh lebih penting itu adalah kelembagaannya, Mas. Nah, itu coba cerita Ya kan, kelembagaan. ada 2 lembaga kan sebenarnya yang bertanggung jawab tapi sampai saat ini belum minta maaf. Oh iya. Agak Ya nggak kan? sopan tuh lembaga itu. Iya, aduh. Lembaga apa tuh ya? Pertama itu kayak Kemenminfo, ya. Udah buang anduk tapi nggak pernah minta maaf. Ya. Nggak tahu sopan santunnya ini. Dan pemimpinnya salah baca pula. Oh, maksudnya apa salah baca? Ya kemarin waktu dia presentasi dia bilang dia menyebutkan satu istilah virtual machine. Tapi kemudian dia singkatkan jadi FM. FM. Maksudnya kan VM kan. FM jadi VM. Tapi itu betul virtual machine. Virtual machine. Betul. Tapi bukan FM ya. Bukan VM. Ya, tapi itu inilah masalah slip of tongue aja itu. Walaupun resikonya gede. Cuma kan tadi ada sistem. Dalam sistem itu kan ada orang. Betul. Nah itu gimana tuh kualifikasi orang, sistem, dan kemudian kerentanan? Enggak, kalau kita lihat sebelumnya kan permasalahan atau tugas untuk menjaga keamanan cyber kita itu berada di bawah wewenang Kemenfo. Oke. Lalu kemudian Pak Jokowi memutuskan untuk membentuk satu badan ya yang khusus menangani cyber security di Indonesia. Dan muncullah BSSN, Badan Cyber dan Sandi Nasional. Oke. Yang dibentuk berdasarkan Perpres. Oke. Artinya ini gampang banget diubah karena bukan undang-undang. Oke. Ya kan tergantung presidennya. Dan tingkat meaningful Iya participation betul banget di situ. Tapi kalau kita lihat di BSSN misalnya, ya leadership yang ada di sini itu sebagian besar berasal dari latar belakang militer. Oke. Ya kan? Nah sebenarnya tidak masalah dari latar belakang militer karena kalau kita lihat cyber security di negara lain itu ada juga orang dari latar belakang militer. Tetapi latar belakang militer mereka itu dibarengi dengan kapasitas teknis. Jadi misalnya di Singapura Cyber Security Agency itu dipimpin seorang yang bernama David Koh yang mantan mantan angkatan darat sana, tapi juga S1 dan S2-nya itu adalah bidang information technology. Oke. Gitu. Jadi artinya latar belakang itu harus ditambahkan dengan kompetensi sesuai dengan background knowledge-nya ya. Nah, saya nggak tahu kenapa leadership dari BSSN ini itu didominasi oleh orang-orang dari militer. Mungkin karena pemahaman atau paradigma mengenai security itu masih tradisional sifatnya gitu. Bahwa ini urusan militer. Gitu, padahal yang namanya cyber security itu udah. Kalau BSSN aku masih hormat lah, walaupun militer, mungkin kompeten. Ini yang dari ketua relawan tuh bagaimana? Nah, yang Kominfo itu lebih parah lagi. Ya kan? Karena kemarin waktu ditanya sama anggota DPR, pada waktu perancangan PDN ini, apakah BSSN dilibatkan? Dia nggak tahu. Dia tanya, BSSN? Dia tanya ke direktur BSSN. BSSN dilibatkan? Setelah sejurian ditanya. Jadi, ya sangat fatal ketika sebuah kementerian yang punya fungsi yang begitu strategis itu dipimpin oleh seorang yang tidak hanya tidak memiliki kompetensi, tetapi juga mengabaikan dan meremehkan masalah ini. Gitu. Double tuh ya, bisa triple. Iya. Dia tidak punya background, betul. Sehingga dia tidak punya kompetensi, betul. Dan kemudian meremehkan. Ya, kedua ini adalah dua hal yang berkelindan kan. Dia meremehkan karena tidak paham. Gitu. Sekarang kalau mau balik begini, ini situasinya kan sudah kritikal. Dan kalau ngelihat yang Zulfikar tadi bilang, bahwa ini bisa berujung pada disaster. Atau sekarang sedang beranjak kepada disaster. Ya. Dan dalam seluruh proses itu yang sangat dirugikan, itu adalah masyarakat. Betul. Masyarakat dan juga ya pasti ada korporasi di sini. Terus apa yang mesti dilakukan? Nggak ada sih korporasi, Mas. Nggak ada ya? Karena ini kan data pemerintah. Semuanya publik ya? Semuanya publik. Kalau korporasi mereka punya server sendiri yang berbeda. Sistem datanya berbeda. Gitu. Jadi apa yang mesti dilakukan masyarakat ini? Kalau kita lihat tingkat kerugian yang sedang dan akan dibebankan ke masyarakat itu
sangat besar, ya kan? Dan menurut saya udah sangat layak untuk masyarakat mengajukan class action. Push. Lawsuit, citizen lawsuit, Ya. class action. Ya, kalau dalam sistem hukum di Indonesia apa istilahnya Mas? Kalau class action itu? Ada istilah gugat, ya disebutnya class action juga. Iya, iya. Class action. Jadi gugatan ini sudah layak ditujukan ke dua kementerian, dua lembaga, Kemenfo dan. Iya, cuman kalau gugatan tuh nggak berasa, Bos. Seolah-olah ini prosesnya ini kan. Tapi kan sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi, ya ya kan? Setuju kita saya. Walaupun mungkin konsekuensi hukumnya tidak terlalu berat. Saya setuju ada itu. Cuman kan ini kalau di negara-negara yang sudah maju juga kan budaya malu gitu ya. Jadi begitu dia gagal, terus dia tidak bisa mempertahankan itu, dia harusnya mundur saja kan. Betul. Nah sekarang ini malah kemudian orang yang meminta mundur terus dituduh bahwa ini ada punya kepentingan lain. Iya, soalnya posisinya giveaway soalnya. Pemberian hadiah gitu. Ya kalau sudah mundur gue gak dapet lagi nih. Tergantung yang beri dong. Nah itu dia gitu. Itu jadi, kalau saya naikin levelnya ke presidenan, ini kan presiden kan yang, karena ada beberapa informasi ini menjadi rentan karena memang ingin dipercepat proses pembuatannya dan ada tengat yang dipasang di situ. Sehingga kemudian seluruh persiapan yang seharusnya itu step by step mungkin diloncatin. Bisa jadi menimbulkan kerentanan. Bisa jadi. Karena ini harus menjadi semacam proyek ikonik dan mercusuar, sehingga segala hal yang harusnya dilakukan lebih prudent itu tidak terjadi. Itu gimana tuh kalau? Iya. Nah, itu sebuah penjelasan yang masuk ke akal menurut saya. Kenapa harus ada PDNS? Kalau misalnya tidak terlalu urgent untuk melakukan itu. Ketika kita membangun 4 pusat data nasional di Cikarang, Batam, IKN dan mana namanya Labuan Bajo itu, ya kan? Kenapa harus bikin PDN? Apa yang menjadi urgensi atau keterdesakan untuk membuat itu gitu? Kalau misalnya tahun depan itu ada event internasional yang membutuhkan sistem data kependudukan yang tertata rapi dan efisien, mungkin iya, tapi kan nggak ada. Ada eventnya. Apa itu? Saya harus memberi legacy sebelum ujung pemerintahan saya. Oh, itu event politik itu. Iya, political event itu kan. Waduh, bisa jadi ya. Ya namanya ambisi politik itu selalu punya konsekuensi kan terhadap masyarakat kan. Ketika dia tidak dikelola dengan baik gitu. Dan mungkin ini salah satu bentuk dari ambisi politik yang sebenarnya justru menciptakan satu kondisi yang tidak sehat di dalam membangun digital infrastruktur kita. Yang namanya infrastruktur itu harus dibangun pelan-pelan dari bawah, layer by layer, ya kan? Dan kemudian kita harus melihat permasalahan secara detail. Nah, ada kecenderungan di pemerintahan Indonesia di mana ketika sesuatu itu dibangun itu tidak memperhatikan aspek-aspek detail yang begitu secara cermat gitu. Akhirnya semua dikejar terburu-buru dan ketika selesai 2-3 bulan atau 2-3 tahun kolaps gitu. Iya. Ya kan? Saya khawatir terhadap satu hal sobat. Di mana-mana sekarang ketika terjadi perang beneran itu dimulai dengan cyber war. Oh itu udah terjadi ya, kayak di Rusia terjadi. Oh iya udah terjadi. Dan ketika situasi cyber di Indonesianya atau digital kita itu bermasalah, pusat datanya itu sebenarnya untuk menaklukkan Indonesia tidak perlu lagi cyber war. Oh iya. Karena data kita sudah telanjang, data kita bisa dibeli, data kita bisa didapatkan dengan mudah. Artinya serangan itu bisa datang mendadak tanpa lagi terjadi proses cyber war. Itu kan menarik. Apalagi yang kedua di tengah situasi sekarang sedang terjadi problem ekonomi dan problem politik yang tidak hanya nasional, tapi internasional. Ya. Kan dalam konteks sosiologi ya, konteks politik itunya geopolitik ya. Oh iya, itu bisa dijelaskan. Sangat erat terkait gitu. Yang namanya cyber security itu udah bukan permasalahan teknis, tapi ini permasalahan geopolitik. Ya kan? Dan setiap pemerintahan itu memiliki keharusan atau kewajiban untuk membangun sistem cyber security mereka secara robust, secara yang memiliki tingkat ketahanan tinggi gitu. Karena
kehidupan kita saat ini itu sangat tergantung sama infrastruktur digital kan. Coba bayangin kalau misalnya infrastruktur digital yang dimiliki oleh PLN itu diretas dari luar, yang kemudian akhirnya mengambil kontrol dari operasi pembangkit listrik dengan sangat mudah gitu. Jawa Bali blackout. Ketahanan energinya dihancurkan. Gampang dengan kan? itu berpengaruh pada ketahanan. Belum lagi sistem aviasi, misalnya penerbangan, ya kan, atau traffic light, itu semua kan terhubung dengan sistem online kan. Yang kita belum tahu itu apakah di dalam PDN itu juga termasuk bank-bank pemerintah? Setahu saya sih masuk nggak? Kalau bank itu mungkin nggak. Kalau kita lihat 280 tenan itu banyak kan lembaga-lembaga pemerintah, ya kan, termasuk Pemprov, Pemkot, kan mereka diwajibkan nih. Tapi di situ ada imigrasi. Ya kan? Dan sebagainya. Tapi kalau data finansial mungkin belum masuk. Itu yang paling mengerikan. Itu lebih mengerikan itu. Tapi data yang ada di sini bisa punya konsekuensi finansial. Ada masyarakat. Data penerbangan dikacau dan imigrasi itu aja dihancurkan, terus kita udah bisa blackout semuanya. Benar. Teman-teman, mengerikan. Tapi itulah faktanya. Saudara Zulfikar, Sobat Zulfikar sudah menjelaskan bagaimana implikasi dari social technical system yang berpengaruh terhadap apa yang tadi kita diskusikan. Jaga baik-baik, akan terus ada masalah besar yang sedang menghadang kita. Dan kita harus bersatu padu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Kewarasan Anda menjadi bagian penting untuk mempertahankan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.